kembalikan, bawa Natal dari gedung ke tengah keluarga dalam peristiwa Natal 2025 ini dan alami kehadiran Kristus sungguh-sungguh di dalam palungan keluarga. Biarlah setiap keluarga menjadi palungan yang menyambut kehadiran Allah, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel. Shalom sahabat Yaski TV, senang sekali kalau kesempatan kali ini kami dari Yaski TV bisa mengunjungi kantor PGI yang ada di Salemba, di mana tema Natal PGI dan juga KWI di tahun 2026 ini sahabat Yaski adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema ini menekankan bahwa tentunya kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah wujud nyata bagaimana kehadiran Allah bisa turun di tengah-tengah keluarga untuk membawa keselamatan dan juga tentunya pemulihan. Seperti apa sebetulnya peran keluarga? Kalau kita berbicara tentang kekristenan dan juga kedaruratan seperti apa sih yang dirasakan oleh gereja terkait dengan keluarga Kristen saat ini? Senang sekali kalau kami bisa langsung mewawancarai Ketum PGI. Ada Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang saat ini saya juga persis ada di ruangan beliau. Kita akan sapa dulu. Shalom Pak Pendeta, terima kasih sudah menerima Yaski TV untuk hari ini. Selamat pagi, selamat datang Mbak Ria dan teman-teman ya, dari Yaski TV di Geraha Oikumene, kantor MPH, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan salam sejahtera buat teman-teman, sahabat, pemirsa Yaski TV yang menonton dari mana saja pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Pak Pendeta, topik Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini adalah frase menyelamatkan keluarga begitu ya. Mengapa tentunya tahun ini menjadi topik besar yang diangkat di tahun ini gitu oleh PGI dan juga KWI? Ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, kami sering ditanyakan juga kenapa kali ini mengangkat topik keluarga. Ya. Ada concern apa terkait dengan hal itu. Tapi sebelum kita masuk ke beberapa pertimbangan di balik itu ya, kita melihat satu bagian yang menarik dari rangkaian kisah kelahiran Yesus yang kurang atau tidak selalu mendapat sorotan. Adalah keluarga Yusuf dan Maria. Ya. Kristus, Sang Immanuel, hadir di dalam relasi keluarga Yusuf dan Maria pada saat itu. Allah memenuhi janji keselamatannya. Immanuel, Allah beserta kita, itu dinyatakan kepada Yusuf dan Maria ya, dalam relasi keluarganya. Sang Immanuel, Allah beserta kita, sejak awal kehadirannya sudah ada di tengah keluarga. Dan Allah melibatkan keluarga Yusuf dan Maria di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Ya. Tapi kehadirannya saat itu tidak berlangsung mulus. Kan itu ada dalam ketegangan dan ketakutan yang luar biasa dari Yusuf sehingga diam-diam kan dia mau menceraikan Maria. Karena saat itu kalau ketahuan ada perempuan yang menikah tanpa ada suami, tanpa ada suami itu hukumannya bisa dirajam sampai mati. Ya, sanksi sosialnya sangat-sangat luar biasa. Dan Yusuf diam-diam hendak menceraikan Maria, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya ya setelah mendengar perkataan malaikat dalam mimpi ya di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24 ya, sehingga Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ini menunjukkan keterbukaannya sebagai orang percaya akan janji penyelamatan Allah. Nah, Yusuf dan Maria meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya setiap keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih. Dia diselamatkan dan dia menjadi saluran kasih. Itu landasan teologis ketika PGI dan KWI memutuskan untuk kita mengambil perikop ini. Kita mengambil perikop ini sekaligus untuk mengingatkan kembali dan juga berdasarkan concern kita kepada keluarga-keluarga ya dan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh keluarga pada saat ini. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan di balik itu. Tentunya
pertimbangan-pertimbangan terkait dengan keluarga ya. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa keluarga adalah unit sosial Iya, terkecil. terkecil dan wajah gereja yang paling kecil ya. Karena itu dulu ya dalam Konsili Vatikan keluar istilah Ecclesia Domestica, Oke. ya, gereja keluarga, ya, Ecclesia, gereja, dan Domestica menuju pada keluarga, atau dalam tradisi yang lain ya Protestantisme sampai disebutkan Ecclesiola in Ecclesia, gereja kecil di dalam gereja yang besar. Nah, oleh karena itu krisis keluarga harus menjadi perhatian sangat serius. Sebab itu unit terkecil dari gereja dan masyarakat ya, dan unit terkecil dari komunitas iman ya. Ini yang menjadi pertimbangan ya untuk kemudian melihat ini kita harus meresonansikan satu kepedulian terhadap keluarga baik oleh gereja tapi juga diharapkan oleh masyarakat secara menyeluruh berdasarkan berbagai fakta dan data yang membuat kita miris. Apakah itu artinya, Pak Pendeta Jeki, bahwa gereja melihat keluarga-keluarga Kristen saat ini dalam kondisi darurat gitu? Kalau tadi saya sedikit agak tergelitik dengan Anda sampaikan, Mbak, tadi ada keprihatinan, ada bahasa kondisi gitu di sini. Oh ya, kami di PGI bekerja dengan banyak lembaga ya, yang memberikan perhatian khusus terhadap kondisi-kondisi yang juga terkait dengan keluarga. Ya. Misalnya dengan Komnas Perempuan, ya, KPAI, Perlindungan Anak, dan lain-lain. Tetapi juga fakta-fakta dan data-data yang diangkat berdasarkan hasil survei. Ya, misalnya terkait dengan dampak pinjol, dampak judol, dan lain-lain. Ya. Jadi kita kekerasan dalam rumah tangga, itu skalanya tidak pernah turun, itu di banyak tempat itu tingkat kriminal yang tertinggi ya, tingkat perceraian yang sangat tinggi, kerapuhan. Jadi kami melihat polikrisis yang ada di tengah masyarakat itu juga berdampak pada perapuhan keluarga. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kesulitan ekonomi, PHK yang gila-gilaan ya, sejak COVID ini, ya, sejak COVID dan lain-lain, maraknya judi online, pinjaman online, kasus kesehatan mental, ya. Kasus kesehatan mental datanya sangat telanjang gitu. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami kasus kesehatan mental, dan tingkat bunuh diri anak-anak dan remaja dan pemuda sangat tinggi dalam kaitan dengan itu ya. Lalu melebarnya jarak komunikasi di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada lebih dari 2 generasi. Ya, cucu, orang tua, nenek, kakek. Nah, ini komunikasi gap ya, komunikasi gapnya terlalu dalam ya. Terlalu terjadi. Ini terkait juga dengan akses terhadap teknologi. Ya, orang tua yang baby boomers ya sangat gaptek begitu, turun ke bawah sekarang sudah generasi beta nanti dan lain-lain. Ya itu jadi itu yang membuat kami melihat ya ada kondisi-kondisi perapuhan yang harus diseriusi oleh gereja, oleh lembaga agama, oleh masyarakat ya. Itu yang mesti kita lihat. Kalau Komnas Perempuan mencatat tuh 450.000 kasus setiap tahun perceraian. Misalnya seperti itu. Nah, berapa yang terjadi di gereja-gereja? Kami menantang gereja-gereja untuk bikin survei. Mereka kan punya pelayanan pastoral. Mereka punya akses terhadap data dan informasi, sistem pelayanannya, dan mereka harus bisa tahu per bulan itu berapa keluarga yang terancam cerai. Dan itu sudah dilakukan, Pak Pendeta? Ada gereja-gereja yang melakukan itu. Berapa keluarga yang terjebak pinjol, judol, yang PHK dan lain-lain. Skala kerentanan keluarga sudah ada instrumen untuk mengukurnya. Kami berharap gereja-gereja yang berhubungan langsung dengan umat di bawah bisa mengkalkulasi skala kerentanan keluarga. Software pun udah ada saat ini, begitu kan, untuk bisa menilai itu. Sudah ada ya. Jadi kita sekarang orang sudah kerja dengan berbasis data dan informasi yang dikelola untuk menentukan arah pelayanan. Nah ini harus kita lihat, dan oleh karena itu kami concern, sebab kalau keluarga rapuh ya gereja rapuh. Kalau keluarga rapuh ya bangsa rapuh. Ini karena dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga, pembentukan karakter dan lain-lain itu dimulai dari keluarga, saya kira. Lihat orang datang mungkin berbodong-bodong, mungkin sedikit dalam ibadah-ibadah minggu setiap saat atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi apakah orang-orang yang datang itu datang dengan relasi keluarga yang utuh? Datang dengan luapan sukacita,
atau datang dengan narasi-narasi luka yang tidak tersentuh di dalam keluarganya. Dan peran gereja untuk menyentuh itu. Peran gereja harus menjadi healing congregation, Iya, iya. komunitas penyembuh. Sebab sejak awalnya persekutuan Kristen adalah persekutuan penyembuh, pemulihan. Dan gereja harus memainkan, mengoptimalkan fungsinya sebagai healing congregation terhadap semua luka yang dibawa, semua narasi-narasi perpecahan yang dibawa. Ya mungkin dari keluarga yang ketika ibadah mereka tidak keluarkan, mereka tidak diam. Gereja tidak bisa hanya menunggu orang datang Jemput bola kepadanya. ya. Mereka harus hadir. Presensia itu menjadi sangat penting di saat orang membutuhkan dan bukan menunggu. Seperti dalam pastoral klasik kadang-kadang ya kalau konseling klasis mesti ada konselor yang tunggu dan konselinya datang dan tidak. Dia harus menghampiri. Kekristenan pada prinsipnya adalah sikap yang menghampiri. Karena memang tugas di gereja itu sudah ada gitu ya. Tugas dari masing-masing orang yang ditunjuk itu sebenarnya sudah ada. Bagaimana mereka jemput bola tidak hanya menunggu saja di ruang dan gereja. Semua tugas itu kan digerakkan oleh sebuah spiritualitas yang selalu kalau Yesus mau bergerak ada frasa yang bilang lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Jadi bukan semata-mata pembagian tugas formal, tapi itu didorong oleh compassion. Panggilan gereja, panggilan ya. Itu untuk menghampiri, untuk keluar, untuk mendatangi, untuk merangkul, itu yang harus dilakukan dalam kaitan dengan soal-soal seperti ini. Walaupun kadang-kadang banyak juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami luka, dia berusaha menghindar gitu ya. Ketika mungkin gereja sudah ada semacam udah tahu nih, sepertinya ada masalah dengan keluarga ini gitu. Tidak sulit untuk tahu, ya. Itu kan tabu-tabu dalam keluarga. Karena gereja kan melakukan pelayanan sampai dengan pelayanan keluarga. Dia harus punya ketajaman ya pastoral untuk mendeteksi. Oh, di sini ada soal. Kita sebagai pelayan ya, kalau kita punya insting pastoral yang kuat, ketika kita datang dan melihat relasi dalam keluarga saja kita sudah merasa. Ya bagaimana kemudian kita masuk merangkul itu sehingga kita tidak dianggap sebagai orang asing yang mengganggu, yang mau tahu, yang kepo lah yang istilahnya. Kepo, ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kita menjadi bagian dari luka itu? Kita menjadi bagian dari pergumulan itu. Sehingga kita bisa berbagi dan mereka bisa terbuka untuk itu. Itu yang paling penting. Bagaimana akhirnya dia mau cerita, dia mau berbagi sebab kadang-kadang tanpa dihakimi gitu ya. Bukan cuma dihakimi. Kadang-kadang ketika berbagi itu jadi cerita publik. Jadi gosip. Jadi gosip. Oh itu karena ada kunjungan begini ini. Alah. Ini para pelayan kadang-kadang tidak bisa menjaga rahasia dalam relasi pastoral, itu masalah. Sehingga sebetulnya banyak ada kan Pak Pendeta semacam training ataupun juga pembekalan kepada pelayan-pelayan ini sebetulnya ada kan? Bagaimana akhirnya mereka bisa menjadi seorang konselor yang baik untuk konselingnya gitu. Betul itu ada. Tetapi kan tidak semua orang memberikan fokus hanya untuk itu. Kan ada banyak fokus, itu kan butuh skill yang memang dilatih untuk menjadi seorang konselor itu kan butuh skill dan knowledge yang teruji, yang terukur begitu ya. Tapi setidaknya dia tahu batasan-batasan bagaimana penghampiran ya, sehingga ketika kita berhubungan dengan keluarga-keluarga yang terluka, keluarga-keluarga yang retak, yang fragile seperti itu, ya kita bisa masuk dan menjadi bagian dari memulihkan. Yesus kan menyatu dengan luka. Menyatu dengan kerapuhan ketika dia datang. Ya. Di dalam kerapuhan kita dia mengambil bagian, dia memikul dari dalam. Dia merasakan. Dia merasakan, dia tidak dari luar dan bilang ya mari ini, tapi dia merasakan, bahkan dia memberi dirinya untuk terluka. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita pelajari bagi kekristenan. Dalam refleksi iman Pak Pendeta sendiri gitu, apa sih sebetulnya kehendak Tuhan atas keluarga-keluarga Kristen di Indonesia? Sebetulnya apa yang Tuhan mau untuk keluarga-keluarga buat dan lakukan? Saya kira ketika kita bicara dalam perspektif keluarga sebagai gereja atau gereja berbasis keluarga, maka fungsi-fungsi gerejawi itu harus dilakukan, dijalankan, dikelola di dalam. Fungsi koinonia misalnya, persekutuan. Persekutuan dalam relasi vertikal dengan Tuhan dan dalam relasi horizontal antara anggota keluarga. Ya.
Ya, saya tidak mau bilang bahwa anggota antara papa, mama, dan anak, karena ada keluarga dengan orang tua tunggal juga. Iya. Ya, tapi relasi dari semua personil yang bersepakat membentuk keluarga, bagaimana koinonia persekutuan itu dibangun. Ya. Kemudian diakonia, bagaimana kesediaan untuk saling berbagi, saling memberi satu dengan yang lain di dalam kesetaraan. Ya. Ini fungsi gerejawi yang melekat sejak awal kekristenan mula-mula. Bahkan ketika kekristenan itu berangkat dari keluarga ke keluarga. Ya. Dan ini yang harus ditumbuhkan, kita berharap terjadi di dalam keluarga. Orang tidak terjebak pada greedy di dalam relasi kemanusiaan. Kerakusan individualistik kadang-kadang masuk juga di tengah keluarga. Begitu. Masing-masing ukur dirinya sendiri dan lain-lain. Ya. Jadi fungsi berbagi itu ya persekutuan yang baik, persekutuan yang kuat, persekutuan Kristen yang relevan, terbukti, teruji ketika dia sedia berbagi. Dan itu yang Tuhan mau. Ya, gitu, karena Tuhan kita begitu. Tuhan kita dikenal ketika dia berbagi. Ya. Ingat perjalanan di Emmaus. Oh iya, dengan dua orang. Ya. Bahkan duga-duga siapa-siapa, sampai ketika duduk dalam persekutuan kasih, ketika Yesus memecah roti dan berbagi, dan mereka tahu ini Yesus. Kekristenan menjadi relevan dan dikenal ketika dia berbagi, dan itu harus mulai dari keluarga. Dengan itu mereka dapat menjalankan tugas koinonia, kesaksian. Jadi persekutuan yang berbagi bisa bersaksi dengan baik. Dan itulah tugas murid gitu sebetulnya, bagaimana mereka menjadi saksi seperti yang kita harapkan ya berlangsung, atau sikap yang harus terjadi di dalam keluarga-keluarga dengan tema Natal seperti ini. Bagaimana mengembalikan Natal, saya kemarin bilang, mengembalikan Natal dari gedung ke keluarga. Itu mesti jadi tagline, sehingga ya keluarga-keluarga mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk tidak saja merayakan, tapi membangun keintiman yang merefleksikan makna Allah beserta kita, beserta keluarga, beserta suami, beserta istri, beserta anak-anak, dan lain-lain. Apapun situasi dan kondisinya. Jadi kembali ke tracknya gitu sebetulnya ya dari tema Natal tahun ini begitu ya Pak Pendeta ya. Iya, tadi Pak Pendeta juga di awal sudah menyampaikan beberapa fakta yang terjadi gitu, isu-isu yang dialami oleh keluarga-keluarga. Saya akan bacakan, ada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia yang tadi Bapak sudah sampaikan. Memang tidak ada jumlah khusus berapa perkawinan keluarga Kristen yang bercerai, tetapi saya coba browsing. Total kasus perceraian di Indonesia tahun 2024 mencapai angka 399.921 kasus. Ini data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik. Analisa sosial menyebut pemicunya kebanyakan karena tekanan ekonomi. Ya, itu. Sehingga berdampak pada kekacauan komunikasi, ada disharmoni begitu dan konflik. Tetapi perkawinan Kristen sejak awal itu sudah dibekali dengan komitmen begitu kan ya Pak Pendeta, bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi sepertinya di sini jadi merusak komitmen dengan perceraian ini, pemicu penting dalam perceraian perkawinan Kristen. Nah, kalau dalam pandangan Pak Pendeta sendiri dan juga pandangan gereja, apa faktor substansial yang menjadi akar perceraian yang sangat tinggi begitu? Mengapa? Saya kira memang setiap komitmen mulai dari keluarga sampai bangsa ini ya dipuja-puja di dalam kata, dihianati dalam tindakan. Ya, sebab kadang-kadang ya itu yang terjadi. Ya. Maksudnya dihianati dalam tindakan? Orang punya komitmen tentang kesetiaan di kata-kata, disumpah, dihianati dalam tindakan. Orang punya komitmen tentang Pancasila, tapi perilakunya tidak Pancasilais. Jadi jarak antara kata dan tindakan kadang-kadang gapnya sangat jauh. Padahal jaraknya nggak terlalu. Dan itu disebabkan oleh banyak hal, ya, banyak hal. Itu kan komitmen itu kan harus diuji di dalam tantangan. Dan tantangan itu berlapis-lapis. Ya, salah satu tadi yang disebut tekanan ekonomi, ya, PHK yang sangat tinggi, judi online, pinjol sekarang gila-gilaan. Ya. Anak usia 10 tahun, SMP, ada sekian ribu yang terjebak di dalam judi online. Itu ada datanya. Karena mereka pegang HP sendiri gitu kan. Pernikahan dini. Pernikahan dini masih terjadi di mana-mana ya. Ini artinya ini semua satu sebab yang substansial mungkin tidak, tapi ini kombinasi.
Oke. Kombinasi dari faktor emosional, ekonomi, sosial, budaya, ya. Dan itu mendorong pada perselisihan yang tidak kunjung. Dan ketika perselisihan terjadi, ya jalan pintas yang diambil, ya, mulai Bisa. bisa Ya. yang Dan sepertinya mudah sekali gitu kan dan sekarang. sekarang sangat mudah. Heeh. Sekarang sangat mudah. Ini orang juga terjebak pada sifat individualistis yang oke, kita pisah saja. Saya tidak mau memberi diri saya lebih dari ini untuk ya pelayanan, pengabdian dan segala macam-macam kesetiaan. Dalam dunia yang berubah cepat ini gampang saja begitu. Ya jadi kayak waralaba begitu, semua disediakan instan begitu, ya sudah, kalau kamu nggak bisa komit pada ini, ya kita ada produk yang lain. Jadi betul-betul jadi seperti itu ya. Apa karena banyak perempuan-perempuan juga yang akhirnya mereka, toh saya bisa cari duit sendiri gitu Pak? Oh iya, orang menjadi semakin mandiri kan. Semua kesempatan ditawarkan untuk orang menjadi semakin mandiri. Ya, perempuan mandiri, anak-anak mandiri, dan lain-lain. Ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada, yang itu membuat orang ya berdiri. Oke, saya bisa mengelola diri saya sendiri. Toh apalagi yang saya butuhkan? Kalau cuma relasi-relasi, ya bisa bangun banyak relasi. Jabatan, uang bisa bangun banyak relasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Tapi yang hilang dari banyak hal itu adalah intimacy, ya. Keintimannya sangat artificial dalam relasi-relasi sosial yang terbangun. Terus how Pak Pendeta? Kalau kita ada persoalan-persoalan seperti bagaimana gitu? Ya kita harus mengembalikan itu pada institusi yang paling dasar di tengah keluarga. Dan bagaimana gereja ya menjadi komunitas pemulihan bagi keluarga-keluarga. Dia mempersiapkan sejak awal, sejak dini. Karena itu menjadi sangat penting supaya pendampingan keluarga harus betul-betul menjadi program strategi dari intervensi gereja. Ya, Anda berbicara tentang komunitas tadi. Jadi bagaimana sebetulnya komunitas ini betul-betul menjadi komunitas yang positif dalam keluarga yang menjawab isu-isu masalah itu tadi, masalah keluarga tadi itu ya Pak Pendeta, komunitas. Ya, kan ada ekosistem. Ekosistem itu kan komunitas. Komunitas itu bukan cuma komunitas dalam relasi antar keluarga, tapi dalam relasi yang lebih luas di tengah gereja. Ya. Jadi gereja harus betul-betul mengelola fungsi community building, pengembangan komunitas itu, yang bukan hanya melibatkan orang per orang yang datang dan beribadah, tapi menyediakan ruang di mana setiap keluarga bisa juga berjumpa, setiap keluarga bisa juga berbagi, setiap keluarga bisa juga bertemu, dan program-program itu mesti diperbanyak. Program yang menyentuh keluarga di tengah keluarganya, tetapi juga dalam komunitas yang lebih luas. Dan saya kira ini Natal kali ini nih kesempatan untuk ini ya, untuk dikembangkan bagaimana program-program yang mengajak keluarga untuk terlibat. Untuk menjadi kuat. Kemudian juga Pak Pendeta, ini ada fakta penetrasi dunia digital gitu ya, yang ternyata memang merubah wajah dunia keluarga. Kita harus akui masalah digital ini merubah wajah keluarga Kristen gitu. Kemajuan teknologi merubah pola relasi juga dalam dunia keluarga. Bagaimana dulu meja makan betul-betul bisa menjadi meja makan, tempat pertemuan yang indah gitu kan ya, setelah seharian beraktivitas. Meskipun ada sisi positif yang bisa kita ambil dari kemajuan teknologi digital ini Pak Pendeta, tetapi tidak menutup mata ternyata membawa dampak kerusakan gitu dalam keluarga. Nah, terkait kemajuan teknologi digital ini yang semakin menyesakan ruang-ruang keluarga, menurut Pak Pendeta sendiri, bagaimana seharusnya keluarga-keluarga Kristen bersikap terhadap fakta penetrasi dunia digital sekarang? Itu tantangan yang betul-betul real ya. PGI mengangkat itu sebagai tantangan transformasi digital dan disrupsi artificial intelligence, intelijensia buatan. Ya, karena itu Nah, fakta yang ada memang sangat berbicara begitu. Penetrasi internet di Indonesia itu 82,5% ya. Sekitar 200-an juta. Itu penetrasi internet itu sangat tinggi secara global, dan penggunaan internet rata-rata per hari itu hampir 9 jam. Wow.
Sementara kerja sendiri seharian Nah, dari bayangkan 8 to 5 itu 8 jam. dan ini Heeh. dampak negatifnya kan muncul banyak, kecanduan gawai itu kan Ya, kan ya, luar ya. biasa. Saya juga kadang-kadang karena semua kerja kita, semua komunikasi kita By gawai. bayi gawai begitu. Heeh. Ini kan jari-jari pada kepalan, ini Ya. untuk itu dan lain-lainnya. Hilang kualitas memang Komunikasi. komunikasi ya, interaksi termasuk di dalam keluarga. Bisa suami istri komunikasi satu dapur, satu di dalam Iya, ini baik. dan Jadi lain-lain. memang berubah semua ya. Berubah memang Pendeta. kita nggak bisa hindari Iya. itu. Ya kita nggak bisa hindari. Kita bisa mereduksi dampak-dampak negatifnya dengan tindakan-tindakan intervensi yang ini ya. Karena dengan situ juga paparan konten itu, paparan konten negatif dan lain-lain, pornografi dan lain-lain itu kan sangat-sangat tinggi karena kita belum kejahatan siber, Iya. ya, kejahatan siber, penipuan online, apalagi sekarang sudah deepfake itu. Iya. Saya ini kan bisa perhatikan kan banyak bantuan dana dari Australia. Kemana-mana itu orang telepon ke sini karena mereka pakai video saya kan dibikin deepfake. Jadi ada oke. bantuan dari Australia. Saya sampaikan Heeh. Pak Uskup Suharyo dikerjain dan lain-lain, Iya. macam-macam Mereka begitu. bikin caption yang seolah-olah itu gitu Caption, ya. dan ada dibikin orang sebagai penerima juga bicara begitu. Semua Iya, bisa iya. dikerjakan oleh AI ya. Dan ini ya terus terang untuk keluarga ini menyebabkan pola komunikasi dalam keluarga. Iya. Ya, pola komunikasi itu yang terjadi intergenerasi, gap intergenerasi di dalam komunikasi. Nah ini karena itu memang ya gereja harus juga bersikap tidak gampang menyikapi perubahan ini karena perubahan di dalam transformasi teknologi ini terjadi ya by hours. Berkembang, kita lagi baru pikirkan ini gimana caranya, ini sudah 2-3 kali lompatan ke Iya. depan ya. Baru beli HP ini ternyata Baru beli HP dalam udah hitungan hari udah ada yang hitungan terbarunya udah HP gitu lain. ya. Iya. Tapi saya kira memang yang belum bisa digantikan oleh gawai, oleh HP ini kan intimasi dalam perjumpaan Iya. langsung ya. Orang pada prinsipnya secara eksistensial ya dia selalu merindukan bisa guyup, bisa komunikasi langsung ya. Guyup itu Bisa penting banget sih. merasakan. Dan ini ruang paling utama itu ada dalam keluarga. Memang waktunya tidak, saya dulu ketika ya saya masih anak-anak yang soal tradisi meja makan itu, ya orang tua saya pulang kerja jam 2, habis kantor. Nah sekarang Iya. orang tua bisa 2 hari, 3 hari nggak Baru pulang. Ya pulang. gimana tradisi meja makan ya kadang-kadang di restoran dan lain-lain. Tapi lalu orang bilang ya bukan soal quantity, tapi soal quality. Betul. Waktu yang sedikit, tapi harus ada kesepakatan-kesepakatan keluarga yang diambil ya, luangkan waktu misalnya tanpa gawe untuk percakapan tatap muka. Saya dengan sepupu-sepupu saya dan anak-anak, kalau kita kumpul keluarga, kadang-kadang kita sediakan keranjang, semua gawe ditaruh. Kita cuma punya waktu 3 jam pertemuan ini dan tidak ada gawe. Kalau tidak ya tidak usah pertemuan. Toh nanti bisa dijawab nanti setelah 3 jam dijawab, gitu ya. Nanti, kecuali kasih tahu siapa yang punya janji sangat emergensi dalam 3 jam ini. Kalau tidak ada, ditaruh. Jadi butuh kesepakatan-kesepakatan itu ya, membangun literasi digital, mendampingi anak-anak untuk membangun literasi digital. Sekarang kan masyarakat dikendalikan, kebenaran dikendalikan oleh algoritma. Iya. Ya, bukan kebenaran pada dirinya. Iya, algoritma. Betul. Ya, kalau algoritma sosmed sudah lemparkan kebencian, semua ikut-ikut benci. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan rezim survei. Oh survei ini segini, semua. Gitu. Dan itu jadi pembenaran akhirnya. Dan itu jadi pembenaran. Nah ini literasi harus dibangun dan itu tidak gampang. Anak-anak belajar atau diajak untuk mengenali hoax, ya, bahaya pornografi, etika bermedia sosial dan lain-lain. Gereja harus menjadi tempat pembelajaran itu. Nah, apakah ada expertnya di gereja? Tentu kalau kita punya directory umat, kita akan tahu banyak yang punya skill, knowledge, kapasitas. Ini pooling resources harus kita lakukan. Ya, kita umumkan ke gereja, ini kita punya masalah ini. Siapa yang punya expertise di sini? Boleh kita kumpul. Cuma kadang-kadang jemaat pasif ya. Dia merasa bahwa saya nggak punya waktu untuk itu gitu. Tapi kan mesti diajak. Iya, harus diajak. Orang harus digerakkan bahwa kamu tuh dibutuhkan di sini loh. Kamu tidak cuma hadir untuk ibadah loh. Kamu kepakaran kamu dibutuhkan di sini. Orang ya ini yang lalu ya orang tua juga menjadi teladan dalam penggunaan ya internet ya.
Ya kadang-kadang anak-anaknya yang koreksi gitu, Iya, orang orang tuanya tuanya sibuk di ya. orang tuanya jauh lebih sibuk ya. Apalagi sekarang kan dengan kita rapat kadang-kadang kan nggak mengenal waktu dan tempat. Iya, Apalagi kalau secara by Zoom, global. iya. Bisa Mana beda Zoom. waktu di sana, mana beda Heeh, waktu di sana. iya, Tapi kita ketemu dan menyepakati ya kebetulan tengah malam yang kita iya. waktu dengan keluarga mesti ini hal-hal yang ya kita bisa atur juga waktu untuk screen time sesuai Iya, usia. Tapi ini harus dengan dialog dan iya. kesepakatan-kesepakatan bersama. Masalah konsumerisme ini juga kan menjadi perhatian kita juga begitu kan Oh, ya Pak Pendeta ya. Dampaknya ini materi menjadi prinsip utama dalam keluarga sehingga pembagiannya jadi tidak adil antara pekerjaan dan juga waktu bagi keluarga. Banyak anak-anak yang akhirnya terabaikan, keluarga di nomor hmm, dua kan. Masing-masing sibuk gitu dengan mencari kebutuhan sebagai titik puncak pencapaian adalah iya. materi. Begitu. Nah, bagaimana pandangan gereja terhadap Iya, fenomena ini? itu yang kita terjebak memang dalam sebuah realitas ya, realitas kapitalis yang betul masyarakat kapitalis di mana ya orientasinya Duit. pada pencapaian materi Ya. sebanyak-banyaknya. Ini juga yang membuat ya masalah kesehatan mental bagi anak-anak kita karena mereka melihat teman-teman mereka persaingannya di Iya, situ. iya, Kamu iya. sudah punya apa, ya kerja menjadi sangat agile. Kita Iya, lihat anak-anak muda berpindah-pindah kerja sangat. iya. Oh, baru di sini belum lama pindah lagi, ada kesempatan bagus pindah lagi. Orientasinya pada pencapaian Materi. pencapaian materi dan ya ini eh, era yang memang sangat menantang karena itu ya PGI misalnya ya sejak 10 hampir 15 tahun yang lalu bicara tentang spiritualitas ugahari. Hmm, Spiritualitas menahan diri, merasa cukup dengan apa yang ada, mengendalikan diri. mengendalikan diri ya sebagai satu itu, yang kedua kesediaan untuk berbagi. Iya, Ya, iya, iya. jadi spiritualitas keugaharian itu mengendalikan diri, menahan diri, sedia untuk berbagi, ya dan solidar, Peka berarti ya. peka ya, Bagaimana punya peka. solidaritas ya. Hmm, Ini yang saya kira mesti dilatih iya, di tengah keluarga. Tidak gampang sekali lagi dalam keluarga saya ini, apalagi kalau semua ukurannya sudah pada materi. Tapi iya, kita bisa memakai banyak contoh bahwa tidak semua keluarga dengan materi yang cukup menjadi iya, keluarga yang panutan. iya, Ya, hancur karena materi juga sangat sangat banyak contohnya ya, sangat sangat banyak contohnya. iya. Ya, dan saya kira ini bisa kita bicarakan, diskusikan, dan teladankan di dalam relasi sehari-hari. Kalau enggak ya kembali seperti saya katakan tadi, kita memuja-muja narasi tapi kita Iya, mengkhianatinya dalam tindakan. iya. Isu fatherless bagaimana? Ada 30% anak-anak Indonesia fatherless, mereka tumbuh tanpa keteladanan dari seorang ayah. Begitu, Pak Ini Pendeta. memang persoalan serius juga dalam kaitan ketika kita bicarakan keluarga ya. Itu ada diskusi banyak tentang ya bagaimana isu fatherless ya. Kita memang tidak, itu yang saya katakan tadi, pola model kerja dalam dunia sekuler ya, merubah segala sesuatu, termasuk jam-jam perjumpaan, kehadiran ayah dan lain-lain ya. Sehingga kadang-kadang ya lalu ya jadi orang tua tunggal, Iya, ibu dan anak sendiri ya. Di sini lalu memang peran gereja kembali untuk yang pertama dia menjadi rumah rumah rohani untuk anak-anak yang mengalami fatherless. hmm, Jadi komunitas gereja itu menjadi komunitas yang menyediakan papa mama iya. relasi Yang lengkap. lengkap itu dalam komunitas Iya, gereja ya. Dia menjadi rumah rohani. Gereja bisa melakukan mentoring lintas generasi iya, juga. Misalnya mendorong pria dewasa yang matang, yang punya skill, kapasitas untuk menjadi mentor atau ayah rohani bagi anak-anak yang mengalami fatherless. Seperti itu ya. iya, Ini kan mesti dilihat mana yang sungguh-sungguh qualify untuk itu. Pastoral counseling untuk ibu-ibu ya yang menjadi orang tua tunggal dengan anak-anaknya, itu pendampingan yang terus-menerus itu dilakukan ya. Jadi gereja harus menjadi tempat di mana orang merasa nyaman datang dan bilang ya ada soal ini, termasuk soal fatherless, dan fatherless. menemukan ini. Lalu ya kegiatan-kegiatan komunitas ya, kegiatan ekstrakurikuler, sekarang kan banyak kursus terkait dengan itu dan lain-lain. Ya gereja bisa selenggarakan secara tematis, secara berkala dalam kaitan dengan persoalan-persoalan keluarga. Training misalnya dilakukan, pencerahan-pencerahan literasi
Ya, itu harus diprogramkan. Ya, keberpihakan gereja harus nyata dalam program-programnya. Jadi kita mesti cek di situ. Bukan pada rumusan pengakuan iman, ajaran gereja Ya, dan lain-lain. Tapi kalau tidak keluar di program, ya ada jarak antara ya, pengakuan iman lagi-lagi dengan aksi iman ya. di lapangan. Betul. Jadi saya Karena kira banyak kenakalan remaja saat ini itu kan kebanyakan kalau kita lihat kan adalah background anak-anak ini fatherless ya gitu. betul. Tidak ada keteladanan yang mereka bisa Itu dapatkan yang gitu. hilang adalah keteladanan. Nah, Ya, orang-orang muda tidak ingin orang-orang tua kasih nasihat nggak satu seperti itu? nasihat atau dua berpura-pura menjadi muda supaya setara dengan mereka. Tidak, mereka butuh keteladanan. Yang hilang adalah keteladanan, termasuk dalam Iya. komunitas-komunitas, persekutuan-persekutuan. Ini yang betul-betul tantangan yang tidak Oke. ringan. Di kesempatan akhir nih Pak Pendeta ya, Nah, dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga di tahun ini. Harapan Anda apa dan perubahan seperti apa yang seharusnya terjadi? Bagaimana keluarga Kristen juga bisa terkoneksi kembali dengan Allah ya, dan menyediakan tempat untuk Allah hadir di tengah-tengah mereka? tiga tanggung jawab gereja yang saya sampaikan tadi. Kalau kita mendaku keluarga adalah unit terkecil dari gereja, bahkan keluarga adalah ecclesia domestika, ecclesiola in ecclesia, gereja kecil berbasis keluarga. Ya. Maka apa yang kita harapkan di dalam merayakan Natal ini, fungsi-fungsi itu dikembalikan. Iya. Ya. Kalau sebelumnya kita tidak saling melayani, ya, satu dengan yang lain, ya, maka mari kita lakukan sepakat memilih pelayanan-pelayanan, 1-2 pelayanan yang kita bisa praktekkan dalam kecil. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Kalau sebelumnya kita tercerai-berai persekutuan, koinonia tidak nampak, mari kita sepakati sebuah acara atau kesepakatan untuk kita rajut persekutuan dan keintiman. Oh, saya nggak bisa karena saya kan di luar negeri dan lain-lain. Oh, kita tentukan waktu kesepakatan bersama. Kamu di sana, kami di sini Bisa misalnya. by Zoom. Bisa by Zoom dan Ya. lain-lain. Atau bisa, ya, ada sangat banyak tools ya, Yang bisa tersedia digunakan. untuk bisa kita pakai untuk mengelola hal itu. Jadi nggak ada alasan ya sebetulnya. Lalu mari kita bersaksi. Ya. Oke, gereja bisa mengajak keluarga-keluarga untuk, misalnya ya, saya suka dengan fotografi dan videografi kadang-kadang gitu. Buat saja misalnya bagaimana keluarga menyalakan pohon Natal atau memasang hiasan Natal di dalam keluarga, dalam kerja sama orang tua dan anak dan lain-lain. Bikin ini pendek atau foto caption atau foto story pendek terkait dengan hal-hal yang membuat hatinya nyaman menjelang Natal di tengah keluarga. Itu kita bagi dengan keluarga yang lain atau dibikin Zoom komunikasi lintas keluarga. Dan akhirnya keluarga-keluarga yang lain juga, saya mau gitu, saya juga mau. Dan makanya, itu indah gitu kan. Itu indah, hingga itu menjadi perayaan berbasis keluarga. Oke, nanti kita kumpul dalam perayaan Natal di jemaat misalnya begitu. Nah, anak-anak yang kecil-kecil kan mereka suka pasang hiasan-hiasan itu. Kan kita bisa minta, oke, angkat 1-2 hiasan yang paling kamu suka dari keluarga, bawa untuk kita menghias gereja misalnya. Oh, nanti ada waktu ibadah di mana semua anak-anak datang dengan hiasan-hiasannya dari rumah dan kita kasih kesempatan dalam liturgi. Semua anak maju dan pasang ini dari keluarga kami. Itu kan sesuatu yang indah dan membekas. Dan sebetulnya itu dulu dilakukan kan, budaya-budaya seperti itu, cuma sudah mulai hilang gitu. Iya, nah itu kita artinya kita punya memori kolektif, kita punya narasi kolektif tentang sesuatu yang tetap bisa dilakukan kembali saat ini. Jadi memori itu dipanggil lagi memori gitu ya? Itu dipanggil lagi, tentu dengan varian-varian yang baru. Nah, disitulah kita terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Kita mengalami Tuhan dalam perjumpaan relasional yang koinonia, dalam perjumpaan yang saling melayani, dalam perjumpaan yang bersaksi. Itu yang saya kira dengan begitu ya, maka kehadiran Natal Allah beserta kita menjadi sangat bunyi di tengah keluarga-keluarga Kristen dan gereja pada saat ini. Pesan Natal dari Anda untuk semua pemirsa dari Yaski TV, silakan Pak Pendeta. Baik untuk semua pemirsa dari Yaski TV, setelah kami bercakap-cakap tadi tentang keluarga, saya simple saja ya, kembalikan, bawa Natal dari gedung ke tengah keluarga dalam peristiwa Natal 2025 ini dan alami kehadiran Kristus sungguh-sungguh di dalam palungan keluarga. Biarlah setiap keluarga menjadi palungan yang menyambut kehadiran Allah, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, Tuhan beserta pemirsa Yaski TV.
Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga kita sudah wawancara di tempat yang cukup nyaman untuk saat ini. Thank you sekali lagi Pak Pendeta. Sama-sama, Maria. Iya. Terima kasih untuk pemirsa Yaski TV yang sudah menyaksikan obrolan saya bersama dengan Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Jeki Manuputi, dan biarlah obrolan kami berdua ini bisa menjadi inspirasi di Natal kita di tahun ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.